Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 6 November tahun 2023. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 11 ayat 29 sampai 36. Saudara-saudara, Allah tak pernah menyesali kasih karunia dan panggilannya. Dahulu kalian tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang kalian mendapat kemurahan karena orang-orang Israel tidak taat. Demikian pun sekarang mereka tidak taat, supaya memperoleh kemurahan berkat kemurahan yang telah kalian peroleh. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, tak terselami jalan-jalannya. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberi Allah sesuatu sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah, dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 14 ayat 12 sampai 14. Yesus bersabda kepada orang Farisi yang mengundang Dia makan, "Bila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Maka engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah
Adakah perhatian bagi orang kecil? Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Dalam Injil hari ini, Yesus mengajarkan hal yang sangat sederhana, tetapi sering terlewatkan dalam pemahaman kita akan hal berbahagia yang terkait dengan keberadaan orang lain. Karena biasanya seseorang merasa bahagia ketika orang lain menghormatinya atau memberi pengakuan untuk keberadaannya. Bagi orang Yahudi, mengundang seseorang dalam suatu perjamuan berbeda dengan sekedar berbuat baik bagi seseorang yang membutuhkan. Mengundang seseorang dalam perjamuan berarti menempatkan orang lain dalam kelompoknya, dalam tataran yang semartabat dengannya, sementara yang lainnya tidak seperti itu. Kontras dengan kebiasaan orang Yahudi pada saat itu, Yesus justru menyuruh kepada orang yang mengundangnya agar di lain waktu apabila ia mengadakan perjamuan makan, maka sebaiknya ia mengundang orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Intinya, si tuan rumah yang kaya diarahkan perhatiannya kepada kaum yang tersingkirkan. Alasan Yesus sederhana saja, bahwa orang-orang tersebut tidak akan dapat membalas undangan dari orang yang mengundang mereka, dan hal itulah yang memberi kebahagiaan bagi si pengundang, dan satu-satunya balasan baginya ialah mendapatkan bagian pada hari kebangkitan orang-orang benar. Saudara-saudariku terkasih, sebagai permenungan kita bahwa Yesus sedang mengajarkan bagaimana kita dapat berbahagia ketika kita berbagi kasih dengan orang-orang yang tidak berdaya dalam suatu acara khusus. Dalam arti rohaniah yang lebih jauh lagi, sebenarnya inilah undangan Yesus bagi kita semua yang pada dasarnya miskin, cacat, lumpuh, dan buta di hadapan Allah. Menurut iman Katolik, Yesus Kristus, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, mengadakan perjamuan kudus dengan memberikan tubuhnya sebagai roti untuk dimakan dan darahnya sebagai anggur untuk diminum dalam kematian dan kebangkitannya, agar kita orang berdosa diundangnya memperoleh persekutuan dengan Dia dalam keselamatan kekal. Dan kita yang percaya dan diselamatkan tentu saja tidak dapat melakukan hal yang sama kepada Tuhan Yesus sebagai balasannya. Betapa berbahagianya kita menjadi orang yang diundang Tuhan Yesus di dalam pestanya. Kebahagiaan itu menjadi sempurna ketika kita mengingat mereka yang miskin, cacat, lumpuh, dan buta dengan kasih dan kemurahan hati. Semoga kita selalu menyadari posisi kita di hadapannya. Nikmatilah persekutuan yang indah dengan Tuhan di dalam keseharian kita, pekerjaan, dan ibadah kita. Namun jangan lupa akan tugas Tuhan yang harus kita lakukan, yakni bersaksi tentang Dia yang mengundang semua orang untuk masuk ke dalam keselamatan
dan persekutuan yang kekal dengannya di surga. Semoga demikian. Amin.